tentunya saya sangat merasakan beberapa periode ini. Apalagi kalau orang sudah, dulu kan orang menilai anggota dewan ini nggak kebagian baiknya. Tapi Iya. kembali ke pribadi kita, tentunya. Kalau kita betul-betul punya niat yang baik dan lurus, saya rasa selesai, nggak ada. Jadi saya dulu suka demo, jadi nggak aneh bagi saya. Jadi Dulu anak-anak di demo sekarang di demo ya. Jadi bagi saya baik itu. Selamat datang di Ngopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast. Hari ini saya punya tamu istimewa loh. Tamu ini sebenarnya sudah dari lama saya undang, tapi karena kesibukannya kita juga harus dimaklumi. Karena hari ini saya sudah bersama dengan Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Haji Aslim SH. Pak Haji apa kabar? Alhamdulillah. Bener baik. loh, saya tuh dari dulu udah mau ngundang Pak Haji mau di podcast saya. Tapi sesibuk itu Pak, gimana sih kerja jadi ketua DPRD itu dari pagi sampai malam atau segala macam. Masyarakat kan punya gambaran sesibuk apa sih gitu aktivitas jadi seorang ketua DPRD itu gitu. Oh iya. Ya alhamdulillah mungkin kita runut ke bawah dulu ke belakang. 2002 saya ketua komisi E DPRD Kota Tasikmalaya. Itu 2002. 2009 saya sekretaris komisi 4 DPRD Kota Tasikmalaya. 2014 saya diberi amanat menjadi ketua komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya. Nah, jadi frekuensi kerjanya belum seperti jadi ketua DPRD. Kalau dulu ya. Nah, jadi kalau dulu kita hanya dilokalisir di masalah-masalah di komisi, tentunya dengan kemitraan kita yang ditentukan dalam tatib. Ternyata setelah kita diamanati menjadi ketua DPRD, volumenya tambah sibuk ternyata ya, tambah luas. Bukan hanya amanat tatib DPRD saja, tentunya hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat. Kita bisa 5 kali sehari ada undangan dari masyarakat. Wah, 5 bisa kali lebih sehari. Kalau sampai malam bisa lebih. Ini tentunya sesuatu yang harus kita sikapi dengan arif. Ya, jangan sampai orang bicara, wah terus jadi ketua DPRD mah saja. Itu. Berarti ternyata lebih punya tanggung jawab besar, aktivitasnya lebih padat, bisa paling sedikit 5 sehari gitu ya. Itu gimana Pak ngejaga kesehatan? Itu kan penting, apalagi di situasi COVID ini loh Pak. Tapi tetap harus masih aktif misalnya turun ke masyarakat atau ada undangan segala macam. Kalau polanya seperti apa Pak Haji, Pak Ketua, buat tetap sehat itu bisa aktivitas? Yang pertama tentunya tatkala kita melaksanakan pekerjaan pun kita harus betul-betul santai tapi serius. Nggak usah dihadapi dengan kondisi yang tegang. Itu pun akan menjaga imunitas kita. Di samping olahraga pagi yang rutin kita tiap pagi, kita luangkan waktu 30 menit, 40 menit tiap pagi itu kita harus jogging, itu harus keluar keringat tiap pagi. Itu yang terasa. Jadi sampai hari ini di usia saya yang seperti ini, alhamdulillah hasil lab kita di Prodia, hasil lab kita di tempat-tempat yang kita lakukan untuk general check up, alhamdulillah sehat semua. Masih kondisi sehat. Karena kita jaga pola makan, pola olahraga, istirahat. Tapi ada yang maha penting juga. Jadi jangan segala sesuatu jangan dibawa terlalu stres. Jadi jangan, ya itu tadi, kalau apapun santai. Sesibuk apapun kita harus relax santai aja. Dinikmati aja gitu ya Pak. Tapi itu penting ya Pak ya? Penting, tapi tetap kita harus konsen serius melaksanakan tugas. Kalau tidak seperti itu kita akan terganggu. Jangankan kita 1 bulan, 1 minggu sudah nggak akan keluar. Udah nggak ngedrop ya dengan aktivitas sepadat tadi ya Pak ya? Seperti itu, santai aja. Kalau olahraga apa Pak? Selain kayak misalnya yang ringan-ringan, masih kuat olahraga yang agak-agak keras gak misalnya? Dulu kita bulu tangkis, tapi dokter sudah menyarankan wayangnya kedahliran bulu tangkis. Sekarang jogging aja lah, paling tenis meja gitu, yang ringan-ringan. Jadi nggak terlalu berat berarti. Berarti Pak tadi kalau misalnya dirunut dari perjalanan karir di politik Pak Ketua, udah berapa lama berarti jadi politikus gitu Pak? Ini bergelut di dunia politik ini berarti. Alhamdulillah
Kita sudah 4 periode ya, sudah 4 periode, artinya di pemilu 99 kita sudah menjadi daftar caleg di sana. Hanya kita belum beruntung untuk menjadi anggota dewan. Nah, adalah pemekaran kota kabupaten. Dan di sana ada kota Tasikmalaya mungkin yang baru lahir, dan itu pun sesuai aturan harus ada DPRD-nya. Nah, anggota dewannya nggak pemilu lagi, diambil dari urutan yang bawahnya. Nah, alhamdulillah saya pertama jadi dewan itu 2002 ya. Kota berdiri 2001. 2001. Ya, 2002 ada DPRD, saya pertama kali di sana. Berarti waktu jadi calegnya di kabupaten sebelum ada pemekaran kota berarti ya. Kabupaten. Iya. 99 kan. Nah, itu Kabupaten Tasikmalaya belum ada pemekaran. Oke, jadi ketika 2001 Kota Tasik berdiri, jadi dimekarkan saja suaranya yang memang sudah punya suara, kemudian jadi anggota DPRD. Tapi waktu dulu partainya masih sama seperti sekarang, Pak? Belum ada Gerindra dulu. Belum ada Gerindra, ya bener ya. PKB saya. Saya PKB ternyata. Saya PKB. Gitu ya perjalanannya. Berarti sekarang sudah 4 periode, 4 kali 4 udah belasan tahun, Pak. Alhamdulillah. Gimana itu, Pak, bisa konsisten? Kadang-kadang ada orang gini, ketika misalnya 1 periode ternyata nggak nyalon lagi, kemudian udahlah cukup misalnya karena sesuatu atau segala macam. Kalau Pak Ketua nih, kenapa bisa bertahan sampai 4 periode setelah selesai? Udah saya nyalon lagi, dan itu kan butuh proses panjang. Gimana Pak itu ceritanya, Pak? Ya, saya masih ingat lah. 2002 itu saya anggota DPRD Kota Tasikmalaya pertama tentu. 2004 saya tidak ikut nyalon. Karena konsentrasi di lembaga pendidikan di pesantren di sana. Nah, 2009 itu hampir setiap partai menawarkan saya untuk masuk di daftar caleg gitu. Saya nggak sebut partainya. Hampir partai yang ada di Kota Tasikmalaya itu hampir semuanya memberikan formulir saya. Ya, saya kan harus ijtihad dulu, istikharah ijtihad dulu. Ini harus kemana, partai mana. Ya, jatuhlah pilihan saya ke partai yang baru supaya nggak ada beban pemikiran persaingan yang lain. Nah, alhamdulillah 2009 itu Gerindra partai yang baru lahir, yang orang saja belum kenal. Alhamdulillah saya bisa masuk di DPRD, hanya 1 kursi. Hanya Pak Ketua aja? Iya, hanya 1 kursi. Iya. Artinya alhamdulillah masyarakat pemilih saya masih konsisten ke saya. Itu yang pertama. Nah, di 2014 ini masyarakat mendorong lagi. Saya sebenarnya tidak mau mendahului masyarakat. Artinya kita punya simpul-simpul di masyarakat, apakah saya nyalon atau tidak. Ini masyarakat mendorong terus. Nah, simpul-simpul itulah yang mendorong saya harus ikut terus berkiprah. Sebab banyak manfaatnya kalau kita punya wakil di DPRD. Itu kata masyarakat. Nah, di 2019 sama seperti itu. Simpul-simpul kita di masyarakat itu baik dari tokoh ulama, tokoh pemuda, tokoh wanita. Wah ya Pak, ini Bapak harus maju lagi ya, bismillah. Ini artinya kita nggak mau mendahului keinginan masyarakat sebenarnya. Apa sebabnya? Ya kalau kita ajol-ajolan begitu saja tanpa ada dukungan. Iya benar. Nah ini sehingga setiap pileg saya santai. Jadi tidak terbebani dengan enggak, saya santai. Bayangkan saja waktu 2014 itu orang lain sudah, mohon maaf lah, orang kan sudah setahun kampanye. Saya April baru start itu. Bukan April, Februari lah, Januari akhir itu. Pemilunya April kan, hanya 2-3 bulan. Karena mungkin masyarakat saya sudah terus berhubungan dengan masyarakat, dan pemilih saya tentunya sudah konsisten, alhamdulillah. Sehingga 2019 seperti itu, saya santai. Suara saya hampir 5.000. Saya sebenarnya santai, nggak mengganggu aktivitas kita. Saya sebagai anggota DPRD. Jadi intinya memang kalau ketua ini bukan karena obsesi ya, kalau gitu ya, justru malah didorong-dorong gitu loh. Alhamdulillah. Jadi itu yang saya rasakan, termasuk tokoh ulama. Nggak saya sebut juga beberapa tokoh ulama.
beberapa tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Oh, perjalanan cukup menarik. Berarti kan dulu sempat vakum dulu kan satu periode Oh, ya? iya. Oh, Karena kita konsen di pesantren, kebetulan Kiai paman kita meninggal dunia, saya konsen di pesantren karena pesantren harus dibenahi dulu. Oke. Alhamdulillah. Berarti Pak Haji ini background keluarga di pesantren seperti ada lembaga pendidikan bisa dijelaskan seperti apa? Alhamdulillah. Saya sebenarnya backgroundnya pesantren. Jadi Iya. orang tua saya, almarhum ayah saya itu kan wasiat bahwa anaknya harus dimasukkan ke pesantren. Oke. Dan saya adalah alumni Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kiai Haji Bustami Awipari, Ciburen. Awipari, Iya. betul. Alhamdulillah saya tidak lama di sana, hanya 8 tahun. di sana. Wah ini santri ini kan berarti 8 tahun di sana. Kemudian berarti sebelumnya juga memang mengurus santri, mengurus pondok pesantren, lembaga pendidikan. Betul. Setelah saya selesai melakukan pendidikan, alhamdulillah hari ini pun saya meneruskan kakek ya, Kiai Haji Bukhari, almarhum, paman Kiai Haji King Jalal Mutakin, Kiai Haji Fatah di Lubuk Kidam, Bungursari, kota Tasikmalaya. Di sana ada dulu namanya pesantren Lubuk Kidam. Kan kalau dulu namanya tuh nggak pakai nama dulu. Nah akhirnya kita beri nama jadi pesantren Mabdaul Ulum. Mabdaul Ulum. Alhamdulillah. Karena juga kita harus mengikuti perkembangan zaman, nggak cukup dengan hanya pesantren, juga ada sekolah-sekolah formal. Kita pun alhamdulillah dari mulai Rodatul Atfal, RA, ada Kober, ada SMP, ada SMK, ada Diniyah, Takmiliyah, Abaliyah, ada TPA juga, alhamdulillah. Komplit berarti 3 perguruan tinggi berarti nih. Iya, mudah-mudahan doanya sajalah. Mohon. Oke. Nah itu. Ini Pak Ketua, tadi soal perjalanan karir di dunia politik. Ini kan tadi Pak Ketua bilang bahwa saya tidak punya beban lah istilahnya, santai-santai aja mau pemilihan, mau apa legislatif itu. Kalau orang lain kan ya ngeri-ngeri juga Pak, modal jadi anggota dewan itu kan kita nggak harus menafikan itulah. Banyak orang yang tahu sebenarnya betapa besarnya harus punya modal ketika ingin mencalonkan sebagai anggota dewan. Kalau Pak Ketua berarti modalnya itu ya itu tadi ya Pak, tidak dalam artian terbebani harus mengumpulkan saya punya duit sekian miliar misalnya. Tapi Pak Haji bisa sesantai itu, bagaimana itu bisa terjadi dan ada kebalikan ini kan Pak gitu dalam artian masa sih mau bagaimana pun ya politik ongkosnya juga kan kita tahu mahal katanya. Gimana Pak Ketua menyikapi hal itu? Ya. Kita harus akui bahwa politik itu tidak gratis, tapi bukan hanya uang tentunya. Kalaupun ada uang untuk operasional, oke. Tapi tatkala kita menjabat dan dipercaya menjadi wakil rakyat selama 5 tahun, 5 tahun itulah kita harus menanam. Kita nggak boleh putus hubungan dengan masyarakat. Apa yang bisa kita bantu untuk kepentingan masyarakat dan masyarakat rasakan. Ya saya rasa sangat sederhana sebenarnya. Kalau tugas fungsi DPR ini dilaksanakan dengan baik, kita ada reses kan setahun 3 kali, itu nggak cukup. Kita harus banyak turun ke masyarakat, menyapa masyarakat, mengadvokasi masyarakat. Sekecil apapun itu akan berbuah. Nah, inilah yang saya rasakan sampai hari ini. Saya rasakan, awalnya 2009 suara saya itu di bawah 500. 2014 hanya 2000-an lah, kurang sedikit. Sekarang hampir 5.000 tentunya. Nah, nanti kalau dicalonkan lagi bisa 10.000 nanti. Jadi berarti itulah. Ya, ini pendidikan politik nih penting nih. Karena kan ini tadi orang kan selalu apalagi kayak misalnya yang tidak punya modal sosial nih, Ketua. Rata-rata kan udahlah tiba-tiba saya dapat wangsit mau nyalon anggota dewan dengan menyiapkan modal. Tapi itu tidak dimakin ada yang seperti itu Pak, dalam artian harus butuh modal banyak berarti. Saya rasa beginilah. Kita maju mungkin ya, jadi calon anggota DPRD, orang mengatakan caleg lah, calon legislatif. Kalau bagi saya ini, itu tetap kita luruskan niatnya dulu, apa niatnya. Sebagai orang yang beragama, saya orang Islam itu harus lurus niat.
Kalau niatnya saja udah nggak lurus, saya rasa itu kedua. Kedua, apa yang akan kita lakukan sudah tahu kan. Di DPRD itu apa tugas fungsi kita kan kita sudah pelajari terlebih dahulu. Artinya kalau niatnya sudah baik, ya tidak boleh instan. Jadi sebelumnya kita harus lakukan silaturahmi dengan masyarakat, minta pendapat ke tokoh, berbagai elemen masyarakat, harus lakukan. Sebab mereka yang akan memilih kita dan setelah kita jadi mereka yang harus mengawal kita, apakah kita betul atau enggak menjadi anggota dewan. Kalau hanya instan, saya rasa, wah saya punya duit sih, saya nyaluk, saya harus jadi. Targetnya apa? Nah ini saya nggak bisa mengatakan ada atau tidak hari ini, tapi secara nasional mungkin bisa nilai seperti apalah. Jadi nanti akan kelihatan dari kualitas sebagai anggota dewan itu sendiri. Itu saja. Ya ini penting karena memang kan orang itu tadi karena udah mengecap bahwa memang politik itu mahal dari sisi, tapi ternyata ada cara lain seperti yang Pak Ketua lakukan tadi dengan apa namanya turun ke masyarakat, kemudian intens, dan juga mungkin ini yang paling penting ketika memang sudah terpilih tidak hilang begitu saja. Itu juga gimana itu Ketua? Nah itu. Jadi kata kuncinya, tatkala kita sudah terpilih menjadi anggota DPRD, hubungan kita dengan masyarakat tidak boleh berhenti, bahkan harus bertambah. Nah, Jangan berpikir wah ini mah hanya pemilih saya saja nggak boleh. Wah iya mah anu dibantuan dengan pemilih orangnya hungkul lah, kalau nggak boleh seperti itu. Kita harus berpikir untuk kepentingan masyarakat. Itu akan bertambah kepercayaan masyarakat kepada kita insya Allah. Kalau kita lakukan seperti itu. Tapi kalau setelah kita terjadi hanya memikirkan konstituen kita berapa yang milih, wah sulit. Itu bukan wakil rakyat. Kemudian setelah melalui proses yang panjang, hari ini kan mungkin apakah ini dari buah proses yang yaitu tadi panjang. Jadi ketua, gimana itu? Apa memaknai posisi ketua ini kalau misalnya Pak Haji saat ini rasain gitu? Ya, kan saya sudah katakan tadi, saya kan nggak ujug-ujug alhamdulillah berproses. Di PKB saya jadi sekretaris fraksi dulu. Jadi saya jadi ketua komisi E dulu. Di 2002 saya sudah jadi ketua komisi. Awalnya ketuanya Pak Haji Sarip Hidayat, mantan wali kota. Pak Haji Sarip kita dorong jadi wakil wali kota. Terus jadi wali kota, saya ketua komisi. Setiap periode saya alhamdulillah masuk di jabatan alat kelengkapan. Satu orang saja saya masuk sekretaris komisi. Nah artinya karena perjalanan tidak instan, saya tatkala saya menjadi ketua, alhamdulillah saya sudah sedikit banyak memahami apa yang harus saya lakukan tatkala saya menjadi pimpinan. Nah, tapi kan kita harus tahu bahwa di DPR itu tidak ada bawahan atasan, kolektif kolegial. Betul. Nah itu yang harus dibangun, kolektif kolegial di DPRD yang harus kita lakukan sehingga betul-betul itu terjaga kondusivitas di lembaga. Saya kan sering berkata ke teman-teman, kita sudah duduk di gedung DPRD ini, jadi hari ini kita berpikir untuk masyarakat. Bukan hanya berpikir warna merah, putih, hijau dan sebagainya. Baru kita akan bisa dirasakan kemanfaatannya. Nanti pemilu ya kita ke masyarakat lagi lah. Itu bisa mereka akan menilai. Tapi kalau di dalam saja kita sudah tarik menarik hanya urusan warna, saya rasa kapan kita memikirkan masyarakat. Iya benar. Setuju kalau gitu. Kemudian ini yang paling penting juga jadi pendidikan soal politik. Benar nggak sih kalau jadi politikus itu nggak boleh kayak baperan gitu? Baperan dalam artian ketersinggung segala macam karena dunia politik itu dia keras katanya. Saya nggak tahu karena memang nggak merasakan. Gimana Ketua melihat atau menyikapi politik itu keras, politik itu nggak boleh baperan, politik itu saling sikut, politik itu saling menjatuhkan. Gimana Ketua? Yang jelas kan tidak ada kawan yang abadi dan juga tidak ada teman yang abadi hari ini. Ya, yang namanya kita bergelut di bidang politik, tentunya saya sangat merasakan beberapa periode ini. Apalagi kalau orang sudah dulu kan orang menilai anggota dewan ini nggak kebagian baiknya. Tapi kembali ke pribadi kita, tentunya. Kalau kita betul-betul punya niat yang baik dan lurus, saya rasa selesai, nggak ada. Orang mengkritik kita terima dengan baik. Orang menghujat, mengecam kita menjadi muhasabah saja bagi kita. Kalau semuanya dipikirkan bisa stres kita, dan nggak akan bertahan lama. Itu di
partai politik seperti itu, di parlemen seperti itu. Lihat di DPR RI atau di mana itu kan wah sangat keras sekali persaingan. Tapi kita nggak boleh baperan di sana. Kita harus konsentrasi tetap kepada tugas fungsi kita yang sudah tertera di tata tertib DPR, di regulasi di undang-undang atau di. Kalau begitu memang butuh jam terbang ya? Oh iya. Jangan instan. Jangan instan. Kalau insan dan belum siap mental, wah baru demo saja sudah. sudah panik, sudah stres dan nggak tahu mau ngelakuin. Iya. Ya apalagi kayak gini. Sekarang kan apa-apa masyarakat, mahasiswa demo ke gedung dewan. Itu gimana sih Pak rasanya kalau sedang di demo itu nyari-nyari ketua, nyari-nyari anggota, nggak ada misalnya di kantor atau sedang keluar. Itu gimana pengalamannya sudah belasan tahun kemudian apalagi saat ini posisi sebagai ketua yang tentu saja harus punya power dong Pak. Gimana Pak itu kalau ngadepin kayak gituan? Ya alhamdulillah kalau bagi saya karena saya dulu jadi ketua IPNU Kabupaten Tasikmalaya. Wakil ketua GP Ansor ke Tasikmalaya. Saya di PMI dulu. Jadi saya dulu suka demo jadi enggak aneh bagi saya. Jadi dulu di demo sekarang di demo ya. Jadi bagi saya baik itu bentuk kontrol ke kita, ke DPRD atau ke ketua DPRD sekalian. Saya tanggapi dengan positif saja. Tapi tentunya saya suka pesankanlah ke adik-adik kita, hindarilah demo-demo yang anarkis, ya. Ciptakan santun. Saya hanya menyarankan saja. Saya tidak menghindar dengan demo-demo itu. Bagus, banyaklah hal-hal yang kita dapat dari adik-adik kita, masyarakat yang demo ke DPRD. Kalau bagi saya hadapi dengan tenang. Jadi nggak kaget. Karena saya dulu pernah sering demo tuh. Ya benar. Dulu demo, sekarang di demo itu kayak ini ya dalam artian flashback. Dulu saya yang panas-panasan. Iya. Sekarang posisinya berpindah ya. Itulah kehidupan. Nah, jadi giliran saya sekarang di gedung gitu. Oke, Pak Dan. Kemudian kalau misalkan hal-hal sekarang kan memang rata-rata seperti yang tadi Pak Ketua katakan, Dewan kan selalu jadi bulan-bulanan lah, rata-rata gitu. Sebenarnya kan, tapi saat ini kayak saya melihat kan kepercayaan orang terhadap Dewan sudah ini dari kacamata subjektif saja gitu, sudah mulai baik karena citra yang dibangun segala macam. Nah, kalau misalkan sekarang di kepemimpinan Pak Ketua, apa kira-kira inovasinya supaya menumbuhkan kembali citra positif gitu yang memang Dewan itu ya wakil rakyat. Kenapa dijelek-jelekin misalnya seperti apa kira-kira? Ya, kan kita bekerja diatur dalam tata tertib DPRD. Laksanakan sajalah tertib DPRD itu sebaik-baiknya. Itu akan mengembalikan citra Dewan dan akan meyakinkan masyarakat bahwa Dewan itu bekerja. Nah, kan kita sudah diatur. Di alat kelengkapan Dewan sudah diatur apa tugas fungsinya, ya. Lalu hal-hal lain juga diatur, kode etik segala macam ada di sana. Sehingga tatkala kita melaksanakan tugas fungsi dengan baik, saya rasa otomatis itu akan secara tidak langsung masyarakat akan percaya. Masyarakat akan sangat percaya tatkala kita bisa melaksanakan tugas fungsi kita sesuai tata tertib DPRD yang ada. Saya rasa nggak sulit lah, nggak sulit. Walaupun memang beberapa tahun yang lalu kan ada image bahwa DPRD ya kan kalau mau dilihat yang jeleknya saja mah tuh kan banyak yang bagus begitu. Kalau mau melihat yang jeleknya kan bukan hanya Dewan, banyak yang juga. Jadi kan kadang-kadang ini juga kan ya harus kita bisa menyikapi dengan arif juga. Kadang-kadang kita yang jelek-jeleknya saja masyarakat itu tahu, yang bagusnya kadang-kadang tidak tahu. Nah, tapi tentunya itu pun harus kita sikapi dengan arif. Karena mungkin mereka bahasanya kan saya ikut memilih lah, saya sudah berpanas-panasan membantu Bapak memilih sekarang apa yang Bapak kontribusi yang bisa disampaikan untuk masyarakat. Nah, seperti apa kita melakukan komunikasi dengan masyarakat itu selesai. Nah, itulah image itu akan mulai berubah dan alhamdulillah hari ini betul saya merasakan alhamdulillah masyarakat Kota Tasikmalaya walaupun memang banyak kekurangan kita tapi image-nya sudah cukup baik kepada DPRD. Dan tentu saja terus diupayakan untuk ke arah lebih baik lagi. Oke. Kalau misalnya mau bagaimanapun adalah seorang pejabat
mewakili rakyat yang memang tentu saja mau bagaimanapun orang akan segan kan kepada Pak Ketua gitu. Mungkin saya aja paling lancang bisa ajak ngobrol ketua, kalau yang lain kan masyarakat gitu. Sebenarnya bagaimana sih Pak masyarakat supaya benar-benar sebenarnya merasakan saya ini tuh tangan kalian loh masyarakat gitu. Jadi jangan memandang ya kayak misalnya gimana sih saya supaya tidak kagok gitu atau tidak apa istilahnya tidak kaku gitu sifatnya, tidak terlalu oh mungkin sebagai ketua sudah gila hormat, padahal obrolan ini saya ingin menyampaikan bahwa ya Pak Ketua adalah manusia biasa gitu yang tentu saja butuh teman ngobrol segala macam. Bagaimana ngebangun itu Ketua supaya masyarakat teredukasi gitu bahwa memang ya semuanya oke, baik-baik saja, tidak ada kasta atau segala macam. Yang saya lakukan dan saya rasakan hari ini, selama kita tidak merubah kebiasaan hidup kita, jadi kultur kehidupan kita sebelum dan setelah jadi anggota dewan atau pimpinan dewan sekalipun, saya rasa clear saja dengan masyarakat. Kecuali kalau kita wah, saya sekarang sudah jadi ketua DPRD, wah itu akan menjaga jarak. Yang saya rasakan itu yang saya pertahankan hari ini, alhamdulillah. Saya kehidupan saya betul-betul, mohon maaf ini tentunya ya kapan kita memang ini sedang melaksanakan tugas fungsi kita di DPRD, ya kalau sedang rapat, sedang ini lain lagi. Tapi tatkala kita dengan masyarakat, tentunya kita agenda kita dengan masyarakat, jadwal kita dengan masyarakat, dan itu pun tidak harus protokoler, saya rasa. Jadi kebiasaan-kebiasaan kita yang terdahulu itu jangan dihilangkan. Makanya kalau saya kalau saya sampaikan di sini seperti seperti yang saya mengarang-arang, tapi nanti bisa masyarakat yang sudah paham akan tahu siapa saya sebenarnya. Saya di pesantren kegiatan saya biasa dengan santri, dengan masyarakat, dengan pemuda, menghadiri undang-undangan masyarakat, ada tahlil. Saya nggak dirubah, termasuk nongkrong di pinggir jalan, minum kopi, minum teh telur. Saya sudah biasa, nggak saya robah, nggak harus ada yang ngawal itu. Nah ini. Dan yang harus dicatat, walaupun sudah jadi ketua DPRD, masih nongkrong loh. Nongkrong yang positif ya tadi di mana suka nongkrong Pak paling seneng? Di Cetebak. Anak muda banget tuh nongkrong di Cetebak tuh ketua. Nah itu kan di sana aja banyak anak-anak muda. Iya benar, anak muda semua. Saya pakai topi, pakai jaket, pakai masker. Kan banyak yang nggak tahu, begitu kuliah wah ini Pak Ketua tuh. Kan dia bareng-bareng biasa saja. Nah tapi saya nggak hilangkan itu. Kebiasaan selama itu positif. Kita nggak hilang. Jadi kapan mau ngajak saya nongkrong di Cetebak? Atau di tempat-tempat kopi kan sekarang bisa di tren ya, kopi. banyak banget Pak. Silakan alhamdulillah. Selagi ada waktu pasti menyempatkan. Itu penting juga Pak. Kalau misalnya tidak hanya ketemu misalkan dengan anak muda, karena kan sekarang bonus demografi, eranya digital, masanya milenial. Walaupun mungkin Pak Ketua sudah beda generasi, tentu harus menyesuaikan. Nah ini bagaimana Pak bisa meng-hire anak-anak muda? Apa salah satunya dengan nongkrong itu juga bisa Pak? Saya rasa walaupun eranya digitalisasi, saya rasa bertemu itu penting. Bertemu itu penting. Dan saya sangat senang kalau sudah bertemu dengan anak-anak muda. Sebab luar biasa gagasan-gagasan. Dan juga kita memberikan pendidikan, edukasi ke anak muda. Geningan alhamdulillah jasa tepang serang ketua DPRD geningan jasa sesah geningan. Nah itu kita lakukan. Walaupun mungkin saya pun mengakui ada masyarakat yang minta waktu ketemu belum juga karena kesibukan itu ya. Kesibukan. Sebab kita bayangkan saja. Hari ini saja kegiatan kita sampai 4, sampai malam nanti 5 saya. Hari ini bisa 5 kegiatan. Luar biasa. Nah, jadi kan saya sudah sampaikan tadi. Jadi kan alhamdulillah saya bersyukurlah saya diundang oleh masyarakat di lembaga pendidikan, di pesantren, di masjid, di mana. Undangan ketua DPRD, sudah di sana saya sudah tahu sih ya lagi. Ini yang menarik. itu kan, merasa undangan jadi ketua DPRD ya Pak ya? Iya. Tadi malah jadi suruh ustad. Nah, malah jadi mubalik saya di sana. Itu gimana? Sering Pak kayak gitu Pak? Wah, alhamdulillah. Justru sekarang sangat sering sekali nih. Nah, tentunya
ini harus di sinilah kita harus siap untuk berhadapan dengan masyarakat di segala segmen kehidupan masyarakat ya, bukan hanya di pengajian saja, tentunya di event-event lain pun kita harus siap tentunya. Inilah dan ketua DPR itu dianggap segala bisa gitu. dan memang harus bisa. Harus bisa. Gitu. Harus dipaksakan bisa. Ya, alhamdulillah. Nah, Pak, terakhir ini terkait dengan anak muda nih, penting nih karena Kota Tasikmalaya itu tadi saya awalnya memang hari ini kita sedang menghadapi demografi di mana anak muda, orang-orang yang produktif gitu ya, banyak gitu. Nah, seperti apa untuk Kota Tasikmalaya, mungkin dorongan dari program-program ke pemerintah mungkin ngedorong bagaimana milenial ini harus dirangkul karena memang eranya milenial dan digital. Seperti apa, Pak Ketua? Ya. Yang pertama hindari ada gap, ada jarak antara kaum milenial dengan orang-orang tua yang mungkin sekarang diamanahi lah, mungkin di eksekutif, legislatif, juga tokoh-tokoh masyarakat. Sebab walaupun bagaimana, kaum milenial itu harus menyerap referensi keilmuan dari orang-orang tua tentunya. Ini harus dilakukan. Nggak bisa juga lah kita masing-masing milenial dengan tua hari ini, harus ada sharing yang baik, sehingga nanti hal-hal yang bagus, yang positif dari orang-orang tua kita ini bisa diteruskan satu. Nah, kan kelemahan hari ini kan orang sudah mulai tidak banyak bertemu karena era digitalisasi. Sementara orang tua kan tidak semuanya menggunakan gadget atau segala macam. Itu tentunya. Ini pun harus tetap dipertahankan. Nah, yang berikutnya tentunya orang-orang muda hari ini, kalau milenial kan kita sudah tahu sendiri, jadi nggak bisa metodenya dilaksanakan dengan metode-metode yang dahulu, harus dengan metode-metode yang kekinian hari ini. Kalau dia mau belajar masalah ekonomi, mungkin caranya harus lain, seperti apa memberikan masukan, memberikan kita sharing dengan komunitas, tempatnya pun mungkin harus disesuaikan. Setuju. Itu kan yang sangat-sangat rasional. Nah, itulah. Jadi nggak bisa. Wah, ini kolonial, usianya usia SMA, usia ini dipaksa untuk mengikuti alur seperti seperti kita dengan orang-orang tua. Saya rasa itu. Nah, yang penting ada transfer pengalaman yang positif dari orang tua kepada kolonial untuk meneruskan pembangunan di negara dan bangsa ini, termasuk agama. Saya rasa itu harus ada interaksi yang tidak terputus. Ini terakhir, Pak Ketua, kira-kira apa arti jabatan sebagai Ketua DPRD Kota Tasikmalaya? Anda adalah orang nomor 1 di gedung Dewan hari ini di Parlemen. Apa arti jabatan tersebut untuk Pak Ketua sendiri? Saya sudah sampaikan di setiap pertemuan dimanapun bahwa jabatan adalah amanah. Amanah yang harus kita laksanakan sesuai dengan aturan main tentunya yang sudah ditentukan oleh pemerintah, oleh negara. Ya, kalau di DPRD ada tatib, kita laksanakan amanah itu sebaik-baiknya. Karena jabatan itu tidak selama-lamanya. Bukan hanya dihisab di dunia, bukan hanya progres sempurna nanti di akhir masa jabatan. Tapi sebuah orang yang beragama itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Itu jabatan, itu cukup berat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang itu pemimpin dan akan minta pertanggungjawabannya nanti di akhirat ketika pemimpin. Mungkin kelasnya kalau Kamarima ketua komisi, sekarang ketua DPR, itu lebih berat lagi pertanggungjawabannya. Nah, itu amanah. Tapi insya Allah selama kita mudah-mudahan konsisten dan punya niatan yang tulus untuk melaksanakan amanah ini, walaupun godaannya banyak dari mana-mana, kita akan bisa istiqomah untuk melaksanakan amanah sebaik-baiknya. Itu saja. Kalau kita mengukir bahwa jabatannya adalah amanah, kita insya Allah tidak gila hormat. Kita tidak baperan, kita tidak mudah tersinggung dan sebagainya. Sebab kita melaksanakan amanah selama memang kita berikhtiar kepada yang lebih baik.